Asalmu itu dari mana sih, Dek? Aku dari Magelang. Magelang. Ya. Magelang itu mana? Magelangnya Secang. Secang itu pintu keluar Magelang ke arah utara ya, Semarang ya, arah. Semarang, Temanggung, Wonosobo. Oh, Temanggung Wonosobo, bukan Wonosobo Temanggung. Temanggung, Wonosobo. Tapi ya aku sih masih kelingan waktu seneng touring daerah sana itu pintu arah keluar itu. Asal ke Secang berarti tempatnya banyak kesenian ini ya, apa? Kobro, Ya, kesenian rakyat itu. Jadilan, Soreng, Nek orang bilang itu kesenian panas gitu. mistis. Mistis. Karena selalu identik kesurupan, kerasukan kan gitu. Nenekku yang ngomong jadi. Cilianmu di situ. Saya pernah cilian itu waktu kecil ikut itu, tapi ya delik dari keluarga karena keluargaku kebetulan ya apa ya rada Islamik gitu. Islamic Center. Rada Islamik gitu. Alirannya NU. oh NU, Nadien berarti. Nah, karena kebetulan bapakku ya ngampuni ngene pondok pesantren. Itu ya lingkungan sing Islamik banget, yang sekolah sore ada. Nanti pagi SD itu ada sekolah SD, sekolah dasar umum. Nek sore itu ada nek nggonku ngomongnya itu sekolah Arab. Itu salafiyah. Jadi kayak semacam ngaji tapi di sekolahan. Jadi rada formal, semi formal. Itu ono kan Magelang ono Tegalrejo itu. Ya dekat dengan Tegalrejo. Itu masih satu jaringan nggak ada maksudnya sama-sama NU kayak gitu. Iya, satu jaringan. Nah, kebetulan dulu di masjid saya depan rumah itu kan setiap hari Minggu Pahing itu ada pengajian ya dari Tegalrejo. Pak Kiai Abdurrahman Budori, Bapak Gus Yusuf Yang terkenal katanya daripada bangun masjid beli gamelan itu ya. Kalau itu adanya. Oh, Itu adanya itu Gusmo. Kalau sekarang kan dikelola oleh Gus Yusuf. Masih ya ini ya, masih jaringan. Sealiran. Itu terus ya karena lingkungan seperti itu ya. Nah, yang saya ikuti malah ini justru lebih saya sering ikut kuntulan. Nah, kuntulan kan ada sholawatan. Oke. Jadi rata Islami juga kesenian. Dan setiap tahun di tempat saya itu yang sekolah sore ngarani sekolah sore itu atau sekolah Arab Salafiyah itu kan menjelang hari puasa Ramadan bulan Ramadan itu mengadakan kayak semacam khataman ya, standar ya. Kalau di biasanya kesempatannya itu sebulan penuh biacarane khatam modelnya gitu. Nah di tempat saya yang namanya khataman itu jadi kayak mensyukuri selama ngaji 1 tahun itu syukuran mau masuk bulan Ramadan itu ada semacam pagelaran kesenian ya, ada kopro, ada wayang, kopra, kuntulan, terus rojat jadi untuk syukuran selama ngaji sama 1 tahun itu disyukuri dengan perayaan semacam itu. Kamu kan pernah cerita itu cilianmu itu beling, nakal. Kalau dari ceritamu itu kan sekarang khataman, pesantren, tapi jari ini malah 5 kali pindah-pindah. Ya itu mulai dari SD sebetulnya. Saya itu mulai dari SD. Saya itu sekolah SD seminggu paling masuk sekali 2 kali gitu. Sedikit garing. SMA itu yang paling parah. SMA itu sampai sekolah pindah 5 kali. Wah, mana saja itu? Dari SMA negeri di Magelang dikeluarin, terus pindah SMA negeri di Temanggung, dikeluarkan lagi, pindah di SMA negeri Ungaran, dikeluarkan lagi, pindah di SMA negeri di Salatiga, keluarkan lagi, terus terakhir di SMA swasta. Dekat Sempir. Rekordmu ya. Dulu dekat dengan terminal Salatiga itu.
Berarti portfolio kenakalannya sudah mencukupi ya. Tapi tidak punya teman SMA jadi Itu tahun berapa masuk solonya? 93 saya. 93. Dan langsung masuk UNS itu. Saya masuk UNS kebetulan di sastra Jawa, tapi saya termasuk yang ke sastra Jawa itu masuk yang keliru. Kelirunya? Karena dulu waktu saya melihat di buku UMPTN itu jurusannya jurusan filsafat Jawa. Nah, saya lebih cenderung tertarik ke filsafat. Tapi ketika sudah masuk ternyata di situ ada ternyata sastra Jawa untuk sastra daerah. Ya tapi ya karena sudah masuk akhirnya berarti ya tak lakoni wae gitu. Intinya salah brosur. Itu udah biasa. Terus ya akhirnya masuk di UNS, terus mengenal kesenian. Awal mula itu teater ning desa. Desa, oh iya, itu teater sastranya ya. Nah, saya di desa waktu itu masih dilatih Meong Purwanto sama Meong Purwanto, ya, sama bukan Mas Hanin? Enggak, saya udah era sing ya. di sini. Terus kadang-kadang Mas Joko Gede. Karo itu ada teman bodot itu Saya. apa? Eramu itu era siapa? Eraku Yang sekarang masih eksis ya? Masih eksis di Solo, Lau. Oh Lau, tapi Mbak Lau itu Pertanian. Itu eramu ya? Era saya itu Lau. Kalau di Peron dulu ada Joko SCT. Ya Joko SCT masih ingat. Nah terus itu ya akhirnya kan kamu apa ya grup ke sana yang saya inget itu kan saya kenal kamu atau mengenal kamu itu di kloset. Lasan itu kan udah atau bersinggungan dengan konco-konco teater yang lain kan. Ono Mas Lea, ono Mbak Lawu. Iya. Nah, dulu itu kan gini. Nah, saya di sastra, saya ngikuti Tesa dan Wiswa Harman. Nah, terus waktu itu ada benturan. Betulnya proses yang bersamaan di Tesa dan Wiswa Harman. Akhirnya saya itu sama senior itu di kayak semacam di ultimatum. Kau nak melu siji pilih ndi? Akhirnya saya karena saya di Wiswa Harman saya menulis dan garap. Akhirnya saya milih di Wiswa Harman. Tapi alhamdulillah dengan itu saya sampai bisa menulis beberapa naskah kan akhirnya. Akhirnya bisa menulis beberapa naskah ya karena itu dulu ada semacam pilihan itu. Nah dari situ saya kebetulan dulu pernah tak kos karo Mukus, ya itu saya sering kebetulan gida-gidi. Mucus BR itu BR sing wonge ireng galak itu ya. Kuwi ning asline iki atine iki lembut. Gampang ternyuh, gampang nangis, gembeng lah gitu. Pokoknya kalau nesum kasih aja puisi romantis, deh ambrebes. Gembeng banget. Langsung berderai air mata. Itu mungkin 2 tahun lah ya sama mungkin sekitar 2-3 tahun lah saya kos karo Mukus itu, terus saya sering main yang gida-gidi, terus ketemu teman-teman gida-gidi, terus ketemu Lea itu terus karena saya juga dekat dengan teman-teman Peron, terus senior Peron itu akhirnya nggawe teater kloset. Itu kan dari alumni Peron awalnya. Iya. Sing tidak Peron hanya saya. Makanya khusus gitu. Tak pikir itu dari Peron karena ya seingatku ya dulu kan sangat masih muda tuh sih. Etan kulon itu mencoba mengenal lingkungan gitu. Lah saya ingat ya ketika di kloset itu kamu dari Peron, waktu itu Mbak Lau dari Pertanian, Sukul itu kan gitu. Ya sekolah fisip apa sopo. Ya kebetulan ya itu kan dulu pelatih Peron, pelatih Peron, dan saya punya kedekatan dengan teman-teman Peron. Peron bukan yang seangkatan, malah justru saya dekatnya dengan yang lebih tua. Jadi angkatannya Cemplo. Mbak Cemplo Sarita ya. Iya. Bapak Mumpuni, terus istrinya Pak Met itu angkatan 90-an 88 itu saya akrab.
sofa gitu. Oke. Saya ingin tahu orientasi estetik maupun etik di era itu ya. Karena waktu itu berarti kan masih era Orba ya. Heeh. Makanya kloset itu adalah salah satu bentuk kritikan. Nama kloset itu adalah kepanjangan dari keluarga sejahtera. Itu kan programnya Pak Orde Baru lah gitu. Keluarga sejahtera, akhirnya kita bikin kloset itu dari keluarga sejahtera. Padahal kita sebagai wong teater, wong sing ora sejahtera banget. Makanya kalau itu memang jelas ya, pada waktu itu hampir semua ekspresi itu mengarah ke kekuatan tunggal, posisinya kan begitu ya. Iya. Nah, kalau dibandingkan era sekarang teater itu dalam konteks itu tadi, orientasi itu gimana? Apakah ya nggak tahu ya, pandangannya melihat fenomena yang dulu sama sekarang. Nah, sekarang itu kan lebih bebas ya, ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan pers, ada semuanya kan hampir terbuka. Kalau dulu kan enggak, kita pentas agak judulnya agak sedikit rada nyinggung titik, itu aja ya, itu aja udah dipanggil. Saya pernah nggarap itu ketoprak bahkan ketoprak di Taman Budaya dengan settingan kursi yang saya gantung miring. Itu saya langsung habis pentas, ternyata penontonnya itu ada intel. Saya langsung diajak keluar, diajak ngobrol, tapi karena ya alasan dan argumentasi yang kebetulan adalah pas, jadi itu tidak bermaksud menyinggung kekuasaan, tapi itu lebih pada fokus pada cerita saya gitu. Akhirnya saya ya udah jam 12 malam saya disuruh pulang. Tapi kalau sekarang kan memang kita mau apa ya, mau mengkritisi pemerintah juga, semuanya udah banyak yang kritik. Sebetulnya kalau saya cenderung sekarang itu lebih apa ya, kesan ini untuk masyarakat aja. Makanya kamu menciptakan Sanggar apa Pasinaon apa? Pasinaon Pelangi itu kebetulan kan gini. Saya itu bagaimana ketika orang-orang kesenian atau orang, terutama kalau saya di bidang teater, kita itu sebetulnya kan ngambil ide-ide itu dari kehidupan masyarakat. Tapi selama ini teman-teman kesenian, teman-teman teater itu justru menampilkan kesenian itu gedung-gedung sing itu jauh dari masyarakat penikmatnya, padahal kita ambil idenya dari masyarakat. Itu kan mesake egois ya. Nah, ya itu dalam konteks ininya ya, garapnya ya. Tapi juga dalam pengertian pemberdayaan masyarakat itu, saya juga melihatnya kamu memberikan kasanah yang lain di kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya itu tadi munculnya kan gini, memang nek sing apa ya, rada tujuan suci kan. Kesenian tujuan mulia itu kan kesenian memanusiakan manusia. Ya, betul. Nah, akhirnya nek kita hanya mengejar estetik itu kan ya di mana letak kemanfaatannya untuk masyarakat, untuk memanusiakan manusia itu sendiri kan. Manfaatan mudaratnya. Nah, akhirnya itu terus saya tapi berpikir ke anak-anak. Karena kita mau bikin sanggar untuk sing wis gede-gede wis percuma gitu. Lebih baik kita yang anak-anak saja, karena ini waktunya masih panjang kan. Anak-anak itu kalau mau dibentuk, dikenalkan, diajarkan kan masih punya waktu yang panjang. Kalau yang sudah besar-besar sudah banyak terkontaminasi, ya udah terus biarkan yang besar, biarkan aja. Berarti benar-benar pemberdayaan lingkungan ya. Iya, itu sebetulnya ya melihat keprihatinan, melihat anak-anak yang di zaman sekarang kan kehidupan anak-anak itu karena mungkin ya pola pikir orang tuanya yang keliru, sistem pendidikannya juga belum begitu jelas untuk pendidikan anak, karakter anak kan gitu. Akhirnya saya mendidik lebih ke anak-anak, bagaimana mengenalkan anak serawung, anak sosialisasi, minimal mengembalikan dunia anak-anaknya begitu.
tertarik ketika kita ke jalan kesenian. Oh jadi awalnya terpisah dulu. Kamu berkesenian, terus ada perbedaan di situ. Iya, nanti latihannya berbeda dengan itu. Terus akhirnya ya mereka pengen latihan, yuk kita pentaskan gimana? Ini kebetulan Arab Agustusan, kita pentaskan di Agustusan. Terus mereka tertarik, besok latihan lagi kapan Om? Akhirnya saya harus mencari tempat-tempat sih di mana bisa untuk pentas itu. Dan akhirnya sampai sekarang itu ya. Ya, terus yang sangat menyemangati anak-anak ketika awal-awal kita dulu ikut lomba dolanan pucak di Kecamatan Jebres, dapat juara 2. Nah itu mereka semangat, terus ada di Indola, di Pemkot juga mengadakan lomba dolanan itu, kita ikut di Pemkot untuk penyaji terbaik. Nah semakin semangat lagi. Nah dan waktunya semakin lama, anak-anak dia agak besar sing gede bingung mau ngapain gitu. Jadi grup teater. Jadi sing gede bikin grup teater sendiri. Terus kebetulan kemarin terakhir ikut lomba monolog 50 tahun teater mandiri itu. Teater mandirinya Pak Putu Wijaya. Iya. Itu kita ngirim 3 anak untuk ikut, yang 2 masuk 10 besar. Terus yang 1 alhamdulillah masuk jadi juara. Alhamdulillah. Itu Berarti ya manfaatnya ono ya. Iya, itu yang sebetulnya dukungan dari masyarakat itu ketika melihat ada perubahan karakter dari anak-anak yang ikut latihan kesenian itu. Mereka jadi lebih disiplin, terus ada kerjasamanya, terus kepedulian terhadap lingkungannya juga terjaga. Jadi setiap latihan, tempat latihan bersih. Memang ini proses ya. Iya, memang nah itu kan butuh apa ya nek Jawa kulinake kan gitu. Karena yang saya lihat itu kan gini, kamu itu sekarang mempunyai aset yang saya tanda kutip itu kadang melebihi teater-teater yang ya bisa dianggap senior itu. Karena banyak teater senior itu masih gelundang ke sana, gelundang ke sini, latihan masih pakai kadang tawan budaya gitu. Tapi kamu udah punya tempat, punya panggung, punya equipment lampu, sound system, gila. Ya, itu sebetulnya dari gini, saya melihat semangat anak-anak, terus dukungan masyarakat. Itu ketika dukungan masyarakat sangat responsif banget, terus anak-anaknya punya semangat semacam itu kan saya harus gimana dan anak-anak ini nanti juga akan tersalurkan, terus kita umpamanya tidak harus pentas di tempat luar. Makanya Bahkan mungkin sekarang ya banyak teman-teman yang latihan di tempat kita. ya itu yang saya dengar juga. Bahkan untuk pentas juga di tempat Iya, karena tempatmu representatif kan. Tak pikir-pikir, lah ini malah ya bisa dikatakan organisasi kampung, cuman anak-anak sangat profesional. Tetapi nek nonton fasilitas ini nggak main-main gitu loh. Ini nggak tahu ya. Jadi salah satu sarana untuk serawung lah. Nanti kita bikin macam itu biar anak-anak juga latihannya lebih semangat. Dan ketika ada teman-teman dari luar latihan ke sana, pentas ke sana, akhirnya kan anak-anak juga serawung dengan kelompok-kelompok yang lain. Makanya sekarang kan malah tempatmu itu bisa dikatakan jadi alternatifnya teman-teman teater yang lain untuk mau tempat latihan, untuk biar varian atau karena tempatmu memang benar-benar representatif itu untuk ini. Tapi mereka sendiri yang tanda kutip sendiri ini itu nggak punya tempat yang mandiri ya dalam pengertian omah atau apa ya disebutnya semacam base camp atau apa lain. Saya tidak pernah berpikir atau menarasikan tempat saya itu sing dadi nggon sing Daging-daging. daging ngono kuwi ra perlu. Iya lah. Sing penting laku gitu. Ya. Artinya dengan apapun kekuatan yang ada di dalam laku. Kadang kan ya, tapi ya nggak apa-apa sih itu untuk promosi nek sing ada punya narasi daging dodolan ya nggak apa-apa. Karena aku ra dodolan. Nek saya kan melihatnya kan semoga saja kayak
tempatmu itu menjadi inspirasi kampung-kampung yang lain gitu-gitu kan. Nah Ya. itu ya semoga saja, tapi ya kita butuh energi yang lebih ya, karena memang kampung itu nek orang yang penggeraknya ya tetap sulit. Ya, Dulu ya. saya pernah bikin festival drama antar kampung, tapi saya juga harus menyebar teman-teman saya untuk melatih di kampung-kampung yang ikut lomba itu. Iya sih, semua butuh motor, butuh penggerak di daerah masing-masing. Juga memang kadang tidak apa ya kesenjangan ya. Konco-konco seniman itu kan ya tidak nyebar juga tinggalnya di kota Solo ini. Ya karena mungkin berpikirnya kalau kesenian yang kampung itu rane duit. Nah, maksud saya kan biar referensi kampung itu selalu identik nek kesenian mesti keroncong. Oh, kesenian itu nonton wayang morak, sudah tari. Oh, kesenian itu gamelan gitu loh. Yang teater nih main gedung mainstream. Nah, ya. gitu loh. Bahwa itu juga bagian penting kesenian kita yang bagus sekali untuk karena itu bernilai edukasi buat anak-anak, membangun kepercayaan diri. Iya, nek saya lebih gitu kan. lebih ke mendidik anak-anak lah, biar mereka juga tidak terlalu lelap dalam kehidupan modernitas ini. Nah iya, saya kan kalau itu menginspirasi kan pemerintah, artinya memang Pak Momong untuk urusan begini-gini kan untuk pemberdayaan daerah itu kan Ini harusnya pemerintah sih. pemerintah kan gitu loh. Minimal ya dinas pendidikan lah. Gitu. Tapi sulit. Iya. Bahkan untuk misalkan kayak semacam sanggar itu kerjasama dengan dinas pendidikan aja sulit. Itu nanti mesti harus begini ya, birokrat banget. Ya. Oke lah kalau itu loh. Itu tadi masalah sekarang itu tadi kan masalah sanggar-sanggar ini ya. Ya apa yang sudah kamu bangun dan kamu berdayakan. Orang bangun Mas, aku Apa mau itu? ngelakoni lah. Oke lah ngelakoni. Pokoknya melaku, yang penting melaku. Nah, saya aku kepingin kembali ke kesenimananmu. Artinya bukan sing gini ya. Kalau ini kan menjadi piandelmu kasarannya kan gitu. Sing wis pernah melakukan. Saya ingin bicara tentang ya konsepsi atau pandangan-pandanganmu tentang eksistensi teater di kita Solo. sekarang Solo aja ya, nggak usah ngomongin nasional, yang Solo itu gimana? Ya gue mau Mas eksistensi Mas. Hanya eksistensi. Ya bukan hanya ya, tapi ada beberapa lah. Misalkan Gini, tadi kan kamu cerita tentang kloset tadi. Itu kan memang urusannya memang mencoba mengartikulasikan atas kekuasaan, Ya. juga ketoprak sing ane miring kan gitu-gitu. Tadi kan mencoba mengartikulasi apa ya? Mengekspresikan atas kekuasaan yang dulu itu sangat apa ya? Bisa dikatakan fasis atau sangat tiran gitu kan, sehingga kita itu susah sekali ngomongkan secara merdeka. ya dia nih bisa ngalami kayak orang marginal. Ya gitu kan. Lah sekarang itu bicara kekuatan itu ya atau kekuasaan tidak hanya persoalan politik. Kekuasaan itu bisa kelas sosial, ekonomi, bahkan kekuasaan apa teknologi sekarang menguasai anak-anak yang bermain gadget itu tadi. Nah teater itu apa perannya ketika melihat peta itu? Karena sing mbok omongke mah eksistensi hanya untuk mereka pengen eksisten. Aku teater loh, buktinya apa? Aku pentas, lah gitu aja ukurannya gitu. Itu nggak tahu. Menurutmu gimana itu makanya? Nah, Kalau cuma eksis loh. nah aku sih ya, ini pribadiku kan saya tidak pernah memposisikan aku orang teater. Nah, tapi karena aku ya kebetulan latihan karo anak-anak nggo pentas teater wis itu wae. Jadi saya tidak pernah yo gawe sesuatu sing iso dikenal wong, enggak. Iya. Yo gawe sesuatu sing kowe seneng. Bahkan kemarin anak-anak saya remaja itu pentas dhewe, latihan dhewe, golek duit dhewe, tak tinggal. Nggak tinggal, saya justru membantu kelompok teater yang gede. tapi anak-anak tetap jalan dan itu bisa berproduksi, bisa pentas. Kebetulan ya sing kecil-kecil bisa, sing besar-besar ya bisa. Berarti saya itu hanya pengen ya teater ini kan orang mau sekedar kue pentas,
terus diakui enggak, sebetulnya kan gitu. Makanya sing awal tadi memanusiakan manusia, sebetulnya berteater kan sinau urip, sinau hidup untuk mereka kehidupan. Wis gede iki ilmu apa ya, latihan teater itu penting gitu. Menjadi sebuah ini kasana mentalitas kita kan. Iya. Ketika kita berhadapan dengan publik, ketika kita mencoba membangun argumentasi untuk menyampaikan sesuatu kan gitu, karena biasa membaca naskah dialog kan gitu. Itu bahkan gini, saya itu tidak pernah ya, anak-anak itu saya arahkan untuk ikut lomba. Karena saya takutnya ketika ikut lomba itu ada keinginan lebih eksistensi itu tadi. Saya yang mengajarkan lo misalkan ikut lomba ya, kebetulan lomba ya, pengen ikut ya udah ikut aja. Kalah menang itu urusannya. Yang penting bisa berekspresi, karena di tempat kita misalnya nggak ada pentas, kebetulan ada lomba ya melu pentas nih gede lomba aku ya sekalian gitu. Lah itu nek gue, makanya aku cara ketanya tadi pendapat kalau teater Solo ini gimana? Ya iya, kamu harus berpendapat pada ruang domestik kamu, gimana pun juga kamu tinggal di Solo dan peta kesenian khususnya teater itu iya ini sih ada sih misalkan beberapa kelompok teater itu anehnya arep pentas tok. Anehnya jenenge muncul arep pentas tok ya aneh. Bidodari ini. Berarti memang ya kuwi teater pentas. Oh, teater pentas. Naskahnya pengen golek lah ya. Gitu. Naskahnya ya naskahnya soal karena aku pentas kan masalah naskah golek wae kan. Nah itu kan ya begitu. Nah saya beda sih. Aku memang dari awal, dari tahun dulu 90-an itu saya cenderung di masyarakat, berteater ke masyarakat, bahkan pentas-pentas ini terminal, stasiun, yang kelurahan. Bahkan stasiun Solo Jebres, Sangkrah, Jebres, terus balapan pernah. Ya, aku lihat itu sih. Di LP pernah. Terminal Bola Bali. Makanya saya itu coba ingin tahu apa sebenarnya peran teater itu dalam ya kasana kebudayaan kota ini. Kalau hanya diukurnya hanya ono festival, ono wiki hanya apa ya? Tahu kan maksudnya hanya event kan gitu loh. Tapi tidak melibatkan secara apa, tapi juga banyak lah sing kelompok-kelompok teater itu juga untuk berproses, jadi bukan hanya sekedar ono event pentas, itu bukan hanya itu, juga banyak nih ya kebetulan mereka mungkin punya tempat, mungkin dia juga punya lingkungan masyarakat yang mendukung juga. Ya maksud saya juga gini, semua disiplin itu kan punya pendapat atas bangsanya atau atas ruang sosial hidupnya, atas itu. Nah teater itu bicara itu enggak, atau hanya ngomong kesibuk ya mau karena urusannya pentas, yang penting acting akhirnya teorinya sebenarnya gitu. Maksudnya gitu. Nah zaman sekarang kan memang apa ya, waktu ini zamannya udah sangat instan. Terus pikiran kita wis boleh gampangnya. Terus pragmatis, apa jenis kocok sidik-sidik kapitalis ya. Makanya teater pentas itu pragmatis menghasilkan uang. Ya ini sing ngono kuwi. Ya kuwi kan kebutuhan masing-masing ya berarti. Nah, ya karena kan sering kali paling bisa keluhan teman-teman itu dalam persoalan proses produksi kan selalu orang audit asalnya gitu ya, gini-gini. Artinya mereka punya PR. Kalau punya PR itu berarti gimana gara PR kuwi? Kudune kan logikane ngono, ora dinggo sambatan laten. Keluhan laten. Ngono loh. Oh, berarti saya harus belajar bikin proposal. Belajar bahwa teaterku itu
daya guna kan gitu-gitu karena itu yang menggeret fundraisingnya nek iso iki lho melabeli bahwa teater itu bermanfaat untuk masyarakat. Imbal baliknya nanti ada. Nah, salah satu kan penonton katakanlah gitu. Salah satu karena penonton. ya mendiskusikan persoalan-persoalan masyarakat. Nah, itu mau saya tanyakan ke kamu yang memang sebagai praktisi mau di ruang itu. Nek tempat saya misalkan saya dari pengalaman saya sendiri sih ya. Misalkan saya dulu di Jebres, Teater Nol itu ketika ada kemanfaatannya untuk Karang Taruna di Jebres, akhirnya banyak dukungan dari kelurahan, dari masyarakat sekitar. Kita pentas tidak pernah kita ngubengke proposal. Jadi nanti ada orang-orang yang merasakan bahwa teaternya itu bermanfaat, akhirnya ada dukungan. Baik dukungan moral, baik dukungan material. Sama saya juga gitu. Makanya ya apapun bentuknya kan itu fundraising ya. Fundraising itu bentuknya sego. Fundraising itu bentuknya konsumsi wedang. Nah, itu kan fundraising. Tapi intinya ya masyarakat jadi berpartisipasi karena ini menarik untuk ikut merasakan kemanfaatannya. Lah sekarang kan tahu yang ini kan juga bukan teater domestik dalam pengertian kayak kampungmu ya atau anggota parusian ya, yang kumpulan dari berbagai daerah yang ngumpul tadi kan tadi nggak punya akar, akhirnya mau nggak mau siapa yang tapi tempat saya itu kemarin ketika ada mau pentas, saya kan bikin publikasi di medsos. Itu ada beberapa teman dari luar ya. Itu butuh dana orang. Itu saya tidak meminta. Jadi ikut bantu itu sebetulnya kan ketika ini terus berjalan dan ada manfaatnya untuk anak-anak, mungkin bahkan yang luar daerah pun ada respon terhadap itu. Saya ingat kayak apa ya, Pinangan Anton Chekhov itulah karyanya Anton Chekhov ya itu. Itu kan persoalan kawin ya. Tapi sebenarnya tema utamanya adalah agraria, masalah tanah, empang, apa itu. Iya. Itu. Dan itu sebagai kritik pemerintah yang memang pada waktu itu kan Rusia masalah tanah itu kan dikuasai apa baron atau penguasa tanah. Tapi mereka dianalogikan dengan orang yang pinangan, tetanggaan, rebutan tanah, empang dulu nenek moyangku gitu, karena memang tidak ada. Lah itu kan teater apa cara estetika gitu untuk mengkritik yang indah katakanlah gitu, dengan mainkan cerita, mainkan drama cerita, membuat narasi pinangan. Tapi nah maksud saya itu yang didiskusikan dalam konteks teater yang akhirnya itu berguna bagi masyarakat karena ya itu tadi persoalan pertanahan sehingga akhirnya bikin naskah dan dipentaskan kan ngono. Lah yang sekarang itu hampir jarang saya menemukan iki naskah iki mesti naskah sopo. Dan itu wis zaman kuliah dulu. Iya, naskah sopo sing dipentaske. Itu kasus-kasus lama kan. Langit berkarat kayak ya memang nek ke petang di taman apa ya, penulisan memang regenerasinya sing agak sulit. Karena penulisan kan hubungannya karo kepekaan, kecerdasan menerima lingkungannya, terus responsif terhadap empati kita terhadap lingkungan. Nah sekarang kan karena modernisasi terus menggunakan kayak gini lebih banyak, akhirnya kecerdasan karena kepekaan kita terhadap lingkungan ini kan berkurang. Apakah teater kita seperti itu? Rawani jawab. Nah ya kan kritik sosial terbuka aja, biasa aja kan gitu. Ya makanya ini kan juga mencoba ya, untuk saling ya, belajar. Jarang sekali ada diskusi ngomongnya tentang bagaimana teman-teman teater menyikapi perkembangan lingkungan masyarakat. Misalkan Solo itu di Jawa Tengah saiki jadi apa jenis pengidap aid terbesar itu di Solo. Nah, kayak gitu. Kan menjadi isu itu. Tapi wong teater ana sing mudeng. Itu kan saudara. Nah, berarti
ya kepekaan itu tadi ya, membaca ruang sosialnya. Iya, karena sibuk dengan kelompoknya masing-masing, sibuk dengan pentas gitu. Ya artinya tidak menyerap fenomena karena ya. Ya hampir sebagian besar ngomong. Tapi masih ada beberapa teman yang Ya alhamdulillah ya beberapa Iya. ya. ya suka lah. Well, padu-adu aku kan mau teater. Oh ya toh. Kan ada tuh. Loh wong jujur ki tidak perlu estetika, tidak perlu berindah-indah toh. Enggak, maksud saya juga ini kan mencoba mendinamisasi bahwa perjalanan apa ya kita berekspresi sudah sejauh mana. Apakah hanya begitu-begitu aja, hanya perusahaan tadi seperti kamu bilang eksistensi saja ya. Kalau eksistensi ya weh, makanya wajar kan di masalah-masalah klise orang audite ano ini ya, karena ya kowe sibuk dengan dirimu sendiri gitu kan. Secara teori Ya sebetulnya itu malah gini, teman-teman teater tradisional itu justru malah banyak melakukan terobosan. Jadi dalam hal ini misalkan ngomong ke sing duite apa itu kan klise banget. Teman-teman tradisional masih tradisional maksudnya. itu malah justru teman-teman tradisional. Ya. Itu bisa melakukan terobosan itu. Malah luas ya, mereka malah lebih Iya, malah justru masuk dengan pemerintahan jadi corong adaptasinya lebih kominfo itu masuk. Nah, teman-teman teater ini seluruh kan bisa dibalik kan, ketika aku memang punya kayak kasusnya terbesar apa di Jawa Tengah ini Solo paling tinggi gitu. Lah ini mereka punya ekspresi sesuatu yang mencoba dinarasikan dan dipentaskan, dan itu dinas kesehatan. Iya, untuk sosialisasi gitu kan. Maksud begitu loh. Karena ya menjadi bagian pembangunan masyarakat. Iya, kalau sekarang kan justru itu engko iso nguripi kesannya aneh piye. Nah, pulang-walike kan begitu. Iya. Kalau enggak coba mungkin nek sesuk taman budaya tutup kan bar. Wong saiki andalane bisa dikatakan ya jadi masih jadi andalan ya. Ini teater naskah ya, hidupnya dengan basisnya adalah sastra, literatur, dialog itu. Makanya kan aneh kalau tidak mampu membuat itunya. Jadi yang diurusi bukan itunya dulu, tapi kumpulnya, ramenya, aktingnya. Nggak usah terlalu panjang kan. Nah, dikira mengadu domba. Saya sih ini kan mencoba menanyakan saja sejauh mana lancarannya saja. Siapa tahu teman-teman lain bisa juga memberikan pendapat nanti kalau coba saya undang podcast ya teman-teman yang lain pendapatnya gimana, mencoba memverifikasi, mengkonfirmasi lagi, terus refleksi apa yang sudah dilakukan kan gitu. Kebetulan aku jarang ya serawung karo kanca-kanca teater karena saya posisiku memang ya aku mau tukang ngomong ning kampung, ngajari cah-cah proses. Rasa merendahkan diri. Kabeh seneng sak ngertiku nek gur teater Solo kamu ngikutin lah, kenal semua. Ya itu saya mencoba piye ben iso serawung itu sebetulnya dengan serawung itu sebetulnya kan bisa membuka komunikasi, peluang-peluang kan Mas. Dan semoga dalam serawung itu serawung gagasan juga, bukan serawung karena primordial kayak koncoku pentas bukan karena apik idene apik isunya aku nonton orang ngono. Didiskusikan wong teater. Mari ya wis gitu aja. Lek Udin, makasih atas kedatangannya. Saya cuma sebagai teman ngobrol aja untuk ngobrol-ngobrolin apa yang sudah kita jalani selama ini. Semoga ini menjadi renungan bersama, dan saya harap teman-teman lain nanti kalau ingin berpartisipasi, ingin bicara tentang khususnya dunia teater, monggo juga tawarin teman-teman yang lain. Itu aja ya, Lek. Makasih. Oh ya, satu. Apa lagi? Monggo. Besok hari Jumat teman-teman kalau mau serawung artistik ada pengajian artistik di tempat saya. Ya.
narasumber atau Nama narasumbernya Pak Gigo sama Pak Yeh. Jumat besok. Jumat besok. Itu tiap Jumat. Tiap Jumat legi sebetulnya. Oh, tiap Jumat. Ya. Promosikan ya dipastikan jangan lagi biar Setiap jadi pengajian artistik Sukromanis ya, itu setiap Jumat legi jam 7:30. 7:30. Ada Tempatnya IG, Sanggar Pasundan Pelangi. ada IG, ada Facebooknya. Facebook IG ya masih Facebook IG-nya Sanggar Pasundan Pelangi. Alamannya Jalan Pelangi Utara 4, Brum Pelangi, Mojosongo. oke. Terima kasih matur nuwun Leudin Nadine Nakal. Oke, tos. NU garis lurus Lurus belok kanan.